Ya, ya. Alhamdulillah. Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan Pak dari materi yang sebelumnya. Jadi dalam proses persiapan ini memang yang pertama kali kita harus lakukan adalah memastikan bahwa pondasi beriklan itu kita harus miliki dulu Pak, pondasi beriklan itu. Jadi kalau masalah jadi hal yang berbeda antara pondasi atau pengetahuan atau kondisi kita berikan terkait dengan strategi itu dengan proses pembuatan iklan. Jadi ada dua hal yang harus kita bedakan. Sekali lagi yang pertama adalah terkait dengan strategi, bagaimana kita iklan nantinya termasuk pondasi, fundamental kita beriklan itu memang harus kita kuasai dulu tahapannya, strategi dan seterusnya. Nah, yang kedua ini bagaimana proses membuat iklan. Jadi kalau proses membuat iklan itu terkait dengan hal teknis, ya, terkait hal teknis. Nanti hal teknis ini juga ketika kita sudah membuat itu perlu kontrol. Nah, kontrolnya itulah yang dimaksud adalah dari strategi. Karena pada saat kita nanti sudah tayang pun itu akan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk melihat hasil kemudian menilai sudah sesuai KPI atau tidak, itu untuk mengontrolnya adalah perlu pemahaman atau mindset-mindset atau fundamental eh, fundamental dari iklan itu sendiri. Nah, yang akan saya share ini sekarang fundamental eh, beriklan gitu. Jadi pemahaman ini sekaligus pemahaman utuh mulai dari proses eh, kita memulai sampai nanti pada saat memproses sampai tayang, kemudian dievaluasi tayangannya itu seperti apa, hasilnya seperti apa, ada kekurangan di mana, atau udah yang sudah bagus itu di mana. Nah, itu kita harus punya alat ukurnya, Pak. Alat ukur untuk kita bisa menilai ini iklan ini dari mulai proses sampai hasilnya itu seperti apa. Nah, itu yang saya akan sharekan tuh seperti itu, Pak. Coba saya akan eh, share. Ini ada di file. Sebenarnya filenya itu yang kemarin sempat Bapak nyebutkan masalah 11 11 poin itu, Pak. Nah, yang dimaksud dengan 11 poin ini sebetulnya di sini, Pak. Jadi ini bagian dari ad manager, Pak. Bagian dari ad manager. Nah, kalau kemarin itu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana membuat angle, ya kan Pak ya. Terus bagaimana proses membuat tahapan strategi top, maupun bottom. Terus ad manajernya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bikin kontrolnya Pak, mengontrol. Jadi, eh, nah, mungkin saya akan sebelum bahas detailnya, saya akan tunjukkan dulu apa yang sudah kita pelajari supaya kita runut ininya, mereview kembali. Jadi kemarin kita sudah eh, bahas seperti ini, Pak ya. Nah, ini proses membuat angle, di mana kita sudah harus menyiapkan bahan-bahannya. Ya, nanti tinggal teknisnya tinggal dipelajari lebih detail. Itu yang pertama, terus yang kedua proses membuat eh, sebetulnya ini hampir sama, cuma adanya di bawah, di bagian bawah itu nanti ada proses tahapan untuk yang membuat strategi TOF, MOF maupun BOF. Ya, ini ada di bagian bawah. Jadi kelanjutan dari eh, ketika sudah ketemu 12, bagaimana? Nah, ini 12 angle. Terus nanti ada strateginya. Nih, bikin bikin.
bikin headline dan seterusnya. Nah, berikutnya kita settingnya nanti akan seperti apa? Seperti ini. Ya, ini harus dipersiapkan juga, mulai dari spend yang akan kita bayar nanti targetnya berapa, CTR-nya, lead-nya dan seterusnya. Dan terakhir sebetulnya saya sudah update lagi, ini udah ada tambahannya. Nanti kita lihatnya di Ad Manager, di Facebooknya itu sendiri. Nah, yang sekarang ini, Pak. Jadi mindset kita dalam proses membuat iklan supaya eh, memiliki suatu pemahaman yang utuh dari awal sampai akhir. Sampai akhir maksudnya sampai terjadi proses tayang, menilai sebuah iklan, lead-nya itu ada berapa, terus bagaimana mengevaluasi proses proses iklan yang sudah ditayangkan. Nah, kita butuh pemahaman dasar. eh, ini ada 11 poin ya, 11 bab. Mungkin ini saya akan sedikit singgung supaya ada pemahaman. Misalnya begini, yang pertama itu sebagai fundamental digital marketing itu bahwa untuk ada 6 cara untuk meningkatkan profit. Profit dari iklan yang kita sudah eh, tayangkan. Yang pertama ini bagaimana kita meningkatkan konversi rate atau CVR. CVR ini dari lead yang sudah masuk itu bagaimana menjadi closing. Closingnya tuh nanti ada berapa ya, dari jadi ada urutannya juga dari landing page, terus ada berapa CVR-nya, kemudian kemudian jumlah lead yang masuk misalnya bagaimana dari 1.000 menjadi 80 yang 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 akan apa namanya yang akan eh, mau menghitung gitu loh, mau cari tahu lebih lanjut gitu. Terus berapa juga nanti yang sampai eh, closing ya, ya sampai closing. Terus nanti ada biayanya berapa. Jadi ini pola-pola yang harus kita lakukan. Nanti tidak semuanya nanti hanya mungkin 2 atau 3, termasuk bagaimana meningkatkan margin ya. Ini kalau beberapa iklan ditayangkan nanti margin yang mana yang paling bagus dari satu konten. Terus kita juga harus tahu eh, bahwa untuk menghasilkan profit atau menghasilkan eh, apa closing itu kita harus memahami juga prosesnya. Nah, prosesnya ini kita langsung nanti terjemahkan, makanya kenapa ada istilah seorang mulai dari nol, maksudnya customer yang tidak tahu apa-apa, karena tertarik dengan iklan, akhirnya dia mengeklik, terus melakukan proses edukasi sampai terjadinya purchase. Dan ini tahapan-tahapan ini juga nanti akan kita evaluasi di tahapan mana, strategi mana yang akan kita lakukan pada saat kita menemukan orang yang sudah misalnya klik, kemudian mengerti, udah pernah menghitung, terus eh, bagaimana berapa biayanya, terus akhirnya menjadi closing. Itu juga kita akan nanti akan kita evaluasi. Nah, nah berikutnya memahami meta ad. Jadi eh, iklan yang kita tayangkan, mungkin sambil saya buka ininya kelihatannya, sambil saya buka meta ad-nya biar ada pemahaman apa yang akan kita lakukan sebenarnya. Saya harus buka dulu eh, meta ad-nya. Nah, ini yang semalam saya alhamdulillah sudah selesai nih. Kita harus cukup buka dulu. Jadi perjalanan eh, customer menjadi closing eh, itu ada satu proses. Nah, prosesnya itu
dari impresi, kena jangkauan kita, eh, terus oh ini bukan di sini posisinya, sorry. Nah, posisinya di sini, Bang. Jadi kita harus mengenal dulu proses perjalanan customer, calon customer menjadi closing. Eh, di mana posisi-posisi eh, apa namanya mereka bisa menjadi beli. Jadi bisa lihat tertariknya di mana. Nah, ini juga harus harus kita perjalanan ini eh, bagaimana cerita akhirnya dia menjadi klik, eh, terus bagaimana melihat landing page, eh, berapa banyak akhirnya menjadi satu lead, nanti dari akumulasi berapa biaya apa cost per misalnya dan seterusnya konversi. Termasuk bagaimana proses misalnya dia sebelum join itu dia akan apa order pesan sampai akhirnya dia membayar, ya, membayar DP. Ini semua nanti ada terdeteksi. Nah, itu proses itulah yang harus kita pahami, ya, yang harus kita pahami. Tadi saya lagi buka slide pondasi. Nah, ini quality control. Nah, ini jadi proses ini harus kita. Nah, termasuk bagaimana si Facebook itu sendiri melakukan proses learning, ya, proses pembelajaran. Jadi iklan, misalnya kita buat 2 atau 3 iklan, itu masing-masing iklan tersebut mana yang paling bagus ya. Maka bagaimana melihat bagus atau tidaknya di situ ada proses misalnya berapa kliknya masing-masing itu berapa yang diklik, eh, berapa yang diklik dari iklan tersebut mulai dari eh, awal terus mempelajari melihat video terus klik lagi ke WA itu nanti dilihat berapa jumlahnya dan seterusnya itu bisa dilihat. Itu proses learning, makanya di situ ada proses budget, ya, budget. Jadi ada proses pembelajaran sekitar 3 sampai 5 hari. Proses 3 sampai 5 hari setelah iklan itu tayang. Sampai nanti dia ini ada parameternya, targetnya bagi yang bagus itu cukup data itu kalau sudah mencapai 60 lead. Mungkin ini saya harus highlight ya. Sorry, bukan di sini. Nah, ini ya. Kurang lebih sekitar 5 hari bagaimana kita bisa mencapai lead 50, 60. Ini kalau kita sudah mencapai ini berarti memang datanya sudah terekam. Nanti konten yang atau kreatif yang kita sudah tentukan ini winning gitu. Jadi dari 3 atau 4 kreatif mana yang mencapai ini gitu. Inilah yang paling ideal untuk kita lanjutkan. Eh, Nah, seperti yang tadi saya singgung, ini mulai dari kreatifnya dulu. Ya, kreatifnya dulu itu yang harus kita perhatikan. Eh, isi konten video dan seterusnya, landing page, ini kreatif itu untuk kan memberikan suatu penawaran, eh, terus masuk ke landing page, nanti akan direkam tuh maksudnya eh, berapa orang yang klik eh, klik apa simulasi misalnya, berapa klik yang ke WA itu, terus dari konten yang mana gitu, dari konten yang mana. Nanti ah, ditentukan eh, ininya Pak, ditentukan angka CTR maupun angka cost per lead. Jadi intinya nanti cost per leadnya itu yang paling kecil, cost per lead atau CPL. Nah, ini yang disebut dengan profit. Nah, kalau belum ke sini berarti ada proses yang tadi, proses yang
proses learningnya tadi. Nah, ini proses ini nih. Proses impresi ditampilkan, diklik, masuk ke landing page, langsung ke CVR, langsung ke CPL dan seterusnya sampai ROAS. Artinya nilainya berapa? Ini perlu nanti dipelajarin lebih detail ya, dipelajari lebih detail proses profitnya. Jadi eh, untuk menilai profit atau tidak, ini salah satu nanti indikatornya adalah CPL. Berapa nilai CPL-nya nanti ada di eh, di file ini nanti. Dan nanti di sini data ini nanti akan kita lihat ya, data CPL. Angka-angka ini akan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa eh, proses eh, iklan itu bagus atau tidak itu kita akan lihat dari angka-angka. Nanti angka-angka detailnya pembelajaran lebih detail nanti akan kita mungkin disususkan pada saat di luar eh, praktek kita video. Tapi yang jelas ini yang harus dipelajari ya. Nah, di antaranya itu strukturnya itu misalnya kita harus memiliki satu atau dua campaign. Nah, kalau kita tiga itu sebetulnya ini dari masing-masing proses ya. Masuk TOF, maksudnya TOF satu, TOF 2, MOV satu, MOV 2 untuk campaign. Terus adset-nya sekitar 2 atau 3 adset, tapi ini nggak usah terlalu banyak. Adset itu bisa aja cuma satu atau dua maksimal. Terus nanti exit-nya beberapa. Ya, exit-nya beberapa. Bisa tiga, bisa lima. Nah, tiga atau empat itu apa yang membedakannya? Membedakannya itu nanti dari video atau dari satu angle itu bisa bisa aja bisa dua atau tiga kreatifnya. Adsense-nya mungkin cukup cukup satu atau dua, campaign satu atau dua untuk masing-masing top mobile. Karena kita membuat tiga. Nah, jadi secara singkatnya ini prosesnya seperti ini. Terus untuk menilai data-data tadi itu sebetulnya nanti ada di pixel. Nah, nah kalau masalah ini persiapan nggak terlalu dibahas karena ini teknis banget. Intinya sih ini yang sehari yang seperti tadi eh, apa namanya business manager ya, setting business account dan seterusnya ini langsung praktek aja kalau ini. Termasuk ini juga eh, potensi untuk kita di ban atau kualitas kita jelek gitu kualitas itu. Nah, insya Allah sih kalau umroh dengan standar ini, insya Allah bab ini kita akan lewati. Kecuali kalau produk-produk herbal, produk yang di luar umroh ya, di luar ini harus hati-hati memang. Tidak semua produk bisa langsung diiklankan masalahnya. Nah, ini Pak, yang ini jadi pemahaman bab 1 sampai bab ini lebih ke arah ke ad manager, pembahasan di ad manager. Jadi nanti pada saat membahas di setting iklan, poin-poin ini yang nanti akan kita kontrol, Pak. Akan kontrolnya sampai bab 4 ya. Nah, kalau bab 5 ini terkait dengan landing page. Eh, ini tahapan yang kedua ya, tahapan kedua. Mungkin saya akan ingatkan lagi eh, tahapan ad manager ini ada 4 bab. Nah, yang kedua ada landing page ya. Nah, landing page. Jadi pemahaman ini ya, top, move, move dan seterusnya, teorinya itu kita mengacu eh, ke bab 5. Makanya judulnya landing page super convert. Super convert itu maksudnya ketika si si calon jamaah masuk ke landing page kita, itu bagaimana mengkonvert menjadi menjadi eh, calon jamaah atau closing. Nah, eh, sebetulnya landing page ini kalau mengacu ke
teori yang kemarin saya sampaikan, memang Skalef ini udah terbukti sebetulnya. Kalau di sini tidak menyebutkan WSP ya, Bapak, tidak menyebut WSP karena eh, cuma kalau masalah WSP yang kita akan buat ini karena kita memang selama ini buat landing page pakai WSP. Eh, Sebenarnya saya sudah buat, mudah-mudahan sih cepet. Nah ini Pak, jadi untuk menunjukkan sinyal-sinyal ini sebetulnya nanti kita membuat kalau ngacu ke teori ini memang untuk page view, view content, lead, environment sampai configuration ini kan mulai dari dia melihat, membuka simulasi, mengirim data bahwa mereka serius mau apa, udah menghitung berapa biayanya, terus dia bayar, terus selesai. Ini semua dilihat Pak ya, semua dilihat, di dijabar, di apa namanya, diperhatikan. Hanya saja di sini si ChatGPT memberikan apa namanya beberapa bukan konten sih, link ya, membuat link. Nah, bisa jadi nanti kita apakah eh, saya pikir bisa deh, saya bikin bisa. Jadi nanti akan dipisah ininya, akan dipisah apa namanya linknya. Jadi untuk masing-masing page view, view for content, lead ini nanti akan bisa. Jadi kita nanti akan membuat semua tetap menggunakan ChatGPT, membuka WSV, tapi kita linknya itu nanti akan dipisah. Jadi klik ganti ganti apa ganti link atau ganti halaman. Nah ini yang nanti ini yang akan masuk data Facebook ya, akan masuk data Facebook Pak. Nanti di sini muncul angka-angkanya eh, dari yang tadi view content dan seterusnya. Karena kita akan melihat landing page super content itu seperti itu. Seperti atur payment buatnya. Nah ini komponen elemennya ada apa aja? Eh, ada chatting, copyright-nya seperti apa? Eh, Termasuk ini ya. Eh, karena kita nanti akan melihat yang paling penting dalam sebuah landing page itu adalah bagaimana eh, CTR-nya ini eh, tinggi tapi CVR-nya tinggi juga. Nah, kalau sampai CVR rendah, ya ini berarti ada yang salah di proses pembuatan landing page, yaitu entah nanti dari kontennya, dari eh, hal lain, gambarnya kurang bagus misalnya, atau penawarannya mencurigakan dan seterusnya ya. Jadi kurang percaya dengan konten kita, konten landing page. Eh, itu yang nanti yang akan kita eh, lihat gitu, akan kita lihat. Makanya materi ini mungkin harus didetilkan, dibaca secara diulang dan didetilkan supaya kita memiliki satu persepsi untuk sebagai alat indikator kita apakah landing page yang kita sudah buat itu sudah bagus atau tidak. Nah, pembahasan detailnya ini sebetulnya pembahasan detailnya. Nanti kita masing-masing uh, akan dilihat ya, karena di sini ada checklistnya, ada checklistnya. Ini membahas detailnya sebetulnya pada saat kita langsung praktek, pada saat praktek ini akan kita perhatikan satu persatu. Nah, ini contoh membuat form dari landing page ya. Karena dari sini buat HTML ya. Dan dengan instruksi ini maka muncul ini.
Jadi nanti baru masukkan ke WSV. Hanya saja ini saya masih kurang sreg dengan eh, dia membedakan TOF ini, padahal ini masing-masing misalnya dari umroh Ramadan itu akan mengacu ke sini, TOF maupun. Kalau ini mengacunya ke mana? Ini bisa jadi karena instruksinya terlalu general di sininya ya, terlalu general. Nanti kita akan bikin secara spesifik sehingga misalnya untuk Ramadan itu akan membuat tauf, mauf, dan bof. Seperti itu. Kalau ini seperti ini. Jadi sebetulnya ini masing-masing ya, masing-masing. Nah, ini karena emang saya salah instruksi. Harusnya ini nggak usah. Kalau udah bicara Ramadan, ini semua Ramadan semua. Tapi nanti intinya yang akan kita lihat ini perjalanannya aja, perjalanan dalam arti TOF, MOF sama BOF ya. Jadi landing page itu masing-masing nanti karena masing-masing punya tujuan. Kalau ini isinya aja seperti apa, ini isi kontennya. Nah, yang saya ingin sampaikan ini masalah pemahaman pixel ya. Eh, jadi pixel ini yang tadi sebenarnya sudah disinggung, eh, ini masing-masing. Nah, se- sebetulnya yang ideal itu pixelnya masing-masing ada nomor pixel sebetulnya. Ini karena saya bikinnya satu, jadi semuanya dengan pixel yang sama. Seharusnya sih beda, seharusnya beda. Itu seharusnya beda. Nanti pixelnya ada ada banyak sebetulnya. Tapi nanti kita akan lihat lagi apakah mau market cukup satu aja atau masing-masing dibuat. Apakah nanti dibuat ya yang berbeda. Nanti saya akan kaji lebih lanjut ya terkait hal ini supaya memang datanya itu eh, berbeda gitu. Jadi nanti angka yang daftar itu berapa orang itu karena dari pixel yang berbeda. Nanti akan kelihatan. Kalau ini nanti karena ini sama tidak tahu ini angka ini dari berapa orang gitu. Jadi idealnya memang ini harus berbeda. Nah, nomor-nomor ini akan berbeda. Memang akhirnya kita memiliki banyak nomor, tapi bisa saja kalau sudah tidak digunakan dipakai lagi nomor tersebut. Jadi 5 ini tergantung nanti kita fokus. Kalau misalnya kita membuat nyama, eh, apakah nanti gentian atau tidak, kita akan lihat karena kalau bisa aja kita buat ini akan banyak. Lalu bagaimana cara membuatnya nanti ini di Facebook ya, di Facebook. Cara cara membuat pixel itu nanti ada materi tersendiri kalau cara membuat pixel. Nah, eh, jadi jadi penjelasannya di sini kalau lihat dari urutan memang eh, kalau dari sisi urutan ini nih memang pixel itu nomornya beda-beda tapi untuk top move-nya itu jadi satu kesatuan. Eh, Satu kesatuan itu maksudnya dalam satu landing page itu sudah mencakup strategi top, move atau both. Nah, nanti ini ada checklistnya. Nah, berikutnya eh ini apa namanya? Sebetulnya ini materi Ads Manager. Ini materi Ads Manager secara detail ya. Jadi bab 7 ini terkait dengan kreatif ya.
apa namanya, tentang campaign dan bab 8 kreatif. Nah, ini bab 7-nya dulu seperti ini. Jadi alat kontrol kita untuk quality control iklan kita ini di bab 7 ternyata ini masuk juga bagian dari Ads Manager. Ini nanti bahas secara detail, termasuk ada iklan eh, purchase atau add to cart. Nanti pengertian add to cart itu apa? Ini retargeting. Jadi orang yang memang sudah pernah lihat lihat view konten, terus masuk ke purchase. Bagaimana masuk ke purchase? Atau nanti purchase bisa aja nanti saya ganti dengan seperti ini, complete registration. Ya, daftarnya sudah selesai, berarti sudah purchase. Seperti itu. Nah, pengetahuan ini yang harus kita memang kuasai untuk menilai sebuah sebuah proses iklan ya. Sehingga kita sekali lagi bisa mengevaluasi apakah eh, perlu ditingkatkan seperti apa. Karena prinsipnya setiap iklan itu nanti dari mulai tayang, kemudian bagaimana orang yang sudah eh, memahami atau udah pernah klik, bagaimana kembali lagi gitu, kembali lagi ke kita, em, ke iklan kita yang kedua, misalnya ke mall, terus masuk lagi ke iklan ketiga eh, dan retargeting, sehingga pemahaman orang untuk kalau apa deal atau closing ke kita itu eh, ada 3 kali proses ya, 3 kali proses. Sebetulnya bisa saja orang itu kalau yang sudah tahu top move bisa aja langsung sekali proses. Sekali proses itu dalam arti nanti dalam proses eh, lead ke closing itu lewat CS itu bisa aja cukup sekali. Tapi ada juga yang datang 2 kali atau 3 kali. Eh, Artinya mereka ngeklik iklan 3 kali. Gitu. Nah, kalau sampai udah 3 kali, itu betul-betul dipastikan mereka itu serius. Udah kena ke iklan top, udah kena ke iklan move, dan terakhir kena ke iklan bow. Itu pasti udah serius. Itu yang disebut dengan retargeting. Nah, berikutnya ini SOP untuk praktek ya. Sebenarnya tadi sudah di, disinggung terkait dengan pixel tadi, memahami pixel lebih dalam. Nah, artinya kita mengerti betul bahwa view content ini memang orang-orang yang baru lihat landing page gitu loh. Terus orang-orang yang sudah melihat landing page kita, kemudian misalnya mengisi simulasi, ya sudah kirim ke data kita kok lead, tinggal siap beli gitu loh. Nah, begitu dia eh, daftar, ya udah itu kategorinya sudah deal. Jadi ini pemahaman ini yang kita harus tahu dari awal. Baik untuk terutama pada saat untuk diinstalasi ke bagaimana cara menginstalnya ya ke landing page ini juga nanti kita akan praktekkan. Bab 7, nah ini bab 8 Pak, terkait dengan kreatif. Kreatif ini salah satu hal yang paling penting ya. Kemarin saya sudah membuat landing page untuk menggunakan kreatif targeting, terus ada gambar dan video, ini ada headline-nya, terus ada hook-nya,
ada video isi konten. Yang 5 poin yang kemarin dalam video sebelumnya sudah dijelaskan eh, pada saat saya membuat landing page. Jadi supaya tujuannya saya itu landing page-nya itu nyambung dengan kreatif ya, nyambung dengan kreatif. Nanti tampilannya aja dirubah tampilannya seperti seperti itu, Pak. Nah, termasuk copywriting. Nah, copywriting ini juga ada strukturnya, ada headline-nya, ada call to action-nya, dan nanti ini akan kita lihat untuk yang kategori pendek, menengah atau panjang copywriting-nya. Ini rumusnya headline-nya, apakah nanti yang kita buat headline itu sudah cukup benar atau tidak. Terus ada call to action-nya juga, apakah sudah tepat atau tidak. Nah, ini kok copywriting, jadi ada. Nah, nah berikutnya ini yang akhir dari pemahaman yang harus kita perhatikan itu kita harus tahu juga ini Pak, pengertian-pengertian ini ya. CPM itu apa? Spend dibagi impresi kali 1.000. Kalau CTR itu klik per impresi. CPC eh, cost per klik itu eh, biaya yang kita keluarkan dibagi jumlah yang ngeklik. Ini landing page itu ada berapa? Dan ini eh, nanti ada data-data yang terkait dengan pixel atau juga data-data yang tidak terkait dengan pixel tapi langsung bisa tercatat di Fexboost. Nah, yang poin urutan ini Pak, ini seperti ini. Nah, seperti ini nanti eh, angka-angka itu kita tulis ya, atau kita kupas. Nanti ada ininya, ada bisa di-download dari Facebook. Ya, nanti angka itu yang akan kita baca, kita analisa secara bersama-sama. Nah, itu eh, perjalanan kita dalam proses membuat iklan, eh, termasuk bisa di custom ya. Ini bisa di custom, artinya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini nanti bahan evaluasi kita juga di sini. Apakah kreatif ini sudah benar? Apakah CTR-nya sudah memenuhi angka ini? Kalau misalnya tidak memenuhi angka-angka ini, eh, bisa aja memang itu prosesnya salah dalam proses membuat iklan. Nah, ini ada proses juga learning ya. Makanya ada batasannya berapa hari. Kemudian kalau misalnya apakah lanjut atau stop. Jadi ada KPI-nya yang akan kita tentukan secara bersama-sama. Nanti kita prakteknya kita nanti diskusi ya, Pak Teja. Ini semua diskusi. Nah, ini membaca data iklan secara lengkap tadi sudah. Karena ini pembahasan detailnya. Ini saya bikin 2 kali masalahnya. 2 kali. Pertama yang pendek, yang kedua itu yang panjang. Nah, ini yang terakhir nih terkait dengan algoritma ya, terkait dengan uh, algoritma. Jadi kita harus memiliki pemahaman terkait algoritma. Misalnya kita dari kreatif yang kita bikin itu sudah cukup bagus atau tidak. Terus ini nanti ada kaitannya dengan kita menentukan eh, proses proses membuat iklan selama 1 bulan. Membuat iklan selama 1 bulan. Itu akan dilihat sebulan itu ngapain aja gitu. Salah satunya misalnya kita perlu rotasi headset atau rotasi kreatif maksud saya ini rotasi kreatif di satu headset. Ini kita perlu evaluasi dari data-data yang muncul. Termasuk landing page-nya itu sudah bagus
atau belum. Nah, bagaimana menilai dari lead ke purchase atau ke bayar itu berapa orang. Nah, ini bahasan secara uh, detailnya. Nah, ini akan dibahasnya sebetulnya pada saat kita sudah memiliki data, ya. Pada saat kita memiliki data itu apa yang perlu kita siapkan. Jadi ini parameter atau indikator atau quality control kita untuk melihat, ya, melihat eh, sudah bagus atau belum. Nah, yang perlu dilihat itu nanti salah satunya adalah terkait dengan eh, baik head, baik copywriting, video, atau event-eventnya itu seperti apa, sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, mungkin itu Pak yang ingin saya sampaikan untuk pembahasan terkait dengan eh, persiapan kita. Nanti detailnya semua akan kita praktekkan, Pak. Eh, Pak Masud punya gambaran nggak Pak kira-kira nih kalau ini kita implementasi gitu ya Pak? Atau nih kita berdua praktek gitu ya Pak Masud ngajarin saya untuk mengimplementasi ini. Ini proses ini akan berapa lama ya? Dengan setiap apa namanya praktek ini 1,5 jam. Kira-kira bisa berapa kali 1,5 jam Pak? Ada gambaran nggak kira-kira? eh Gini Pak, gini ya. Sebetulnya sebetulnya akan memahami proses yang tadi saya jelaskan itu pada saat praktek Pak sebetulnya. Kalau saya Hmm, hanya bicara aja seperti ini, sebetulnya mungkin tidak akan Bapak tangkap gitu. Saya juga iya. paham, nggak akan ditangkap secara. Tapi saya hanya ingin menekankan di sini adalah bahwa proses yang ini Pak, yang tadi 1 sampai 11 ini, itu eh, menjadi guidance kita berdua bahwa ini loh perjalanan yang akan kita tempuh pada saat perjalanan itu nyampe ke ke bab copywriting, ya udah kita akan lihat Pak copywriting kita sudah benar atau betul atau tidak gitu loh, Pak. Iya. Pada saat judulnya misalnya copywriting itu berarti saya juga menentukan copywriting. Nanti pada saat praktek ini nanti akan kita lihat Pak Hmm, parameter-parameternya sudah cocok atau belum tuh Pak. hmm, Termasuk pada saat punya data. Data ini seperti apa? Nah, itu nanti akan selalu kembali ke teori ini, Pak. Makanya saya judulnya ini quality control iklan, Pak. Quality control kita iklan gitu. Jadi akan mengertinya itu pada saat sudah praktek sebetulnya, Pak. Gitu. Makanya saya perlu dari awal saya hanya ingin memberikan satu pemikiran bahwa ini betul harus kita kuasai. Untuk bisa menguasainya gimana? Pada saat kita sudah praktek, Pak. Nanti nanti kita eh, kan di sini ada pengertian-pengertian yang harus kita pahami, Pak. Pengertian-pengertian yang harus kita pahamin. Eh, Memang akan eh, pada saat praktek terus mengevaluasi di situ kita akan videokan juga, Pak. Nanti di situ sebagai ajang pembelajaran yang sesungguhnya, Pak. Pembelajaran yang sesungguhnya itu pada saat sudah praktek. Nah, berapa lama? Justru eh, kalau dari sisi paham sih langsung paham, Pak. Langsung paham hmm, karena praktek gitu, langsung paham. Eh, iya. yang menjadi problem nanti eh, setelah paham ini bagaimana memperbaikinya itu yang jauh lebih penting, Pak. Memperbaikinya karena itu yang menjadi arah kita melalui suatu perjalanan pada saat kita nyampe di jalan tersebut. Apakah kita sudah benar atau tidak, Pak? Untuk benar atau tidaknya jalan kita yang sudah kita lakukan, inilah sebagai alat kontrol kita tadi, Pak. Jangan-jangan jangan sampai kita ada yang salah sedikit pun, Pak. Nah, sekali lagi, jadi pemahaman ini akan langsung eh, Bapak tahu, saya tahu, ngerti betul. Saya juga bisa saja ini saya nggak bisa menjelaskan secara detail, Pak, karena tidak tidak dengan posisi praktek. Tapi kalau dalam posisi praktek sih, insya Allah akan kita jelaskan. Nah, Hmm. yang paling penting ini makanya saya juga ini mungkin materi terakhir saya dalam proses persiapan, Pak ya.
eh, ya, ya, proses terakhir. Karena kemarin juga saya sudah memperbaiki ini kan Pak, memperbaiki Facebooknya sendiri. Karena kemarin sempat ini harus verifikasi lagi gitu Pak. Ini juga nanti saya akan langsung kalau pada saat praktek sih langsung aja Pak. Langsung saya jelaskan detailnya. Gitu. Nah, maksud saya supaya Bapak juga mungkin tidak eh, tidak awam banget gitu loh Pak ya. ya, Proses ininya di betul-betul Bapak nanti baca juga gitu loh Pak. ya, ya. Saya kalau udah ngomongin copywriting, Bapak udah siap nih. Oh, copywriting itu Hmm, ketentuannya apa nih gitu Pak. Checklist copywriting nih kayak ini. Sudah memenuhi ini atau belum gitu loh Pak. ya, Termasuk angle-nya dan seterusnya gitu, Pak. Headline-nya gitu, Pak. Karena ada SOP-nya, copywriting ini ada SOP-nya. Gitu Pak. Jadi sekali lagi ini hanya sebagai quality control kita. Nah, pemahaman ini akan langsung Bapak dapatkan, termasuk saya juga makin mendalam itu karena kita langsung praktek gitu Pak. Nah, jadi ini yang tahap pertama. Nah, tahap kedua adalah proses teknis, Pak. Proses teknis itulah yang nanti pendalaman materi ini akan kena ke kita pada saat kita sudah praktek dari mulai nol sampai nanti sudah tayang, sudah tayang, sudah ada data lah ini sudah ada data. Karena kita sudah menyiapkan juga template-nya, Pak, template-nya. Gitu Pak penjelasan singkat saya Pak. oke. Siap, siap, Pak. Nanti kita tinggal implementasi. Karena ini kalau saya lihat, Hmm. saya udah baca ini, Pak. Walaupun memang detail-detailnya terkait teknis itu saya langsung scroll ya. Hmm. Ini kan ada tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh saya nih ya sebagai pembelajar atau nanti lah ya kita mau mau mencari tim agar dia mengimplementasi ini. Sama seperti desain kita untuk tim OMS kemarin, Pak. Maksudnya gini, ketika kita udah ngedesain mereka ini mau jadi tim OMS gitu ya, kita udah punya fundamental trainingnya. Hmm. Training ini kalau standar, Pak Masud udah desain 2 bulanan standar, tapi itu untuk orang yang kompetensinya udah tahu gitu ya, udah ngerti internet, udah ngerti beberapa hal berhubungan dengan pekerjaan sales dan marketing gitu ya, Hmm. udah tahu tentang apa produk yang nanti bakal dijual tuh kayak gimana. Jadi 2 bulan cukup gitu, 2 bulan dengan pembelajaran setiap sesi itu 1,5 jam. Artinya 2 bulan itu kan ada 28 kali pertemuan, 8 kali eh, 1,5 jam. Nah, kalau misalkan dia standar udah paham semua 2 bulan, tapi kalau misalkan belum paham bisa jadi 3 bulan. Tapi kalau yang udah paham atau eh, belum paham berjalan 3 bulan itu bisa juga lebih karena dia mungkin malas gitu ya, atau dia sambil-sambil nih, jadinya mungkin bisa lebih dari 3 bulan. Atau mungkin target ya dari sisi target kemarin kan kita netapin 3 bulan itu dapat sekitar 200 eh, atau sampai Konten. berapa gitu kan. Ya. Nah, 2 bulan 200 berarti kalau mau mau clear sampai eh, 1.000 gitu ya, ya tentunya dia harus dua 2 bulan tadi kali 5 gitu ya, jadi 1.000 berarti hampir setahun gitu ya. Nah ini yang harus dilakukan. Itu pun sebetulnya setahun karena dia nyisahin waktunya tuh cuman 1,5 jam setiap hari gitu ya. Tapi kalau lebih ya otomatis dia bisa lebih atau lebih Banyak. nggak nyampe atau dia mungkin udah makin jago gitu ya. Yang tadinya 2 bulan cuman belajar, di bulan ketiga keempat itu udah tinggal memperlancar. Bulan kelima, bulan keenam itu udah mahir gitu ya. Jadi bisa jadi 1.000 itu nggak nyampe 10 bulan gitu ya. Mungkin cuma 7 bulan atau 8 bulan udah bisa 1.000 artinya udah bisa dianalisis. Nah sama seperti ini eh, saya lihat ada beberapa hal yang memang kita harus apa ya bahasanya
mungkin kayak gini Pak, kalau kita ngasih ini, udah kebayang bahwa para kreator yang nanti akan tergabung ini harus nyiapin waktu se- setiap sesi itu 1,5 jam fokus, terus juga dia harus eh, juga siap mengorbankan sampai sekian sesi gitu ya Pak. Karena kalau nggak dilakonin, kan pasti ada yang bolong tuh 11 bab itu. Satu bolong aja kan berpengaruh gitu ya Pak ya. Betul Benar Pak, ya? pengaruh Pak, pengaruh besar Pak. Nah, makanya berpengaruh gitu ya. Nah, ini sama dengan apa namanya? Saya dulu mungkin kuliah atau kita kuliah dimanapun lah ya. Hmm. Kalau saya ingetinnya tuh gini Pak, dulu kuliah di arsitek, ada satu hal yang penting banget gitu yang saya tinggalin yaitu RAB, Rencana Anggaran Bangunan. Hmm. Nah, karena saya nggak ikut materi itu, saya cuti, saya nggak itu. Asli saya ngeblank gitu kalau suruh ngedesain apa suruh menjabarkan berapa sih biaya yang harus disiapin untuk bangun rumah ukuran 100 meter persegi 2 tingkat gitu. Oh itu nggak bisa saya Hmm. karena nggak pelajaran itu saya nggak ikut gitu ya. Hmm. Nah sama dengan kondisi kayak sekarang ini. Kalau misalkan mau bangun rumah ada satu materi yang nggak diikutin itu nggak sempurna. Jadinya mungkin karena nggak ikut rencana anggaran bangunannya biaya yang dibangun jadi bengkak gitu ya atau biaya yang dibangun nggak sesuai prediksi mestinya biaya 100 juta dibuat 70 juta akhirnya kurang kurang akhirnya nggak kebangun sempurna kan bangunannya nah sama kayak ini juga kayak gitu jadi Betul Pak. journey-nya harus kita bikinin supaya nanti ketika diimplementasi orang pertama yang mau ikut harus siap ikut rutin gitu ya pembelajaran ini 1,5 jam setiap sesi selama berapa lama gitu ya dan hasilnya akan seperti ini. Nah ini yang nanti perlu kita dokumentasi ya Pak Ya, sepanjang perjalanan. Ya mudah-mudahan standar ya maksudnya saya ini sebagai pembelajar ini standar nggak di bawah levelnya juga nggak terlalu atas gitu ya karena resikonya kalau di bawah saya pasti jadi lama gitu ya belajar ini tapi kalau di atas terlalu kecepatan nanti orang dibilang ini 3 bulan nggak taunya lebih dari 3 bulan gitu ya karena saya udah paham banyak hal gitu ya. Tapi ini saya tempatkan saya lagi belajar nggak banyak paham gitu ya cuman saya mau belajar secara standar ini bisa dilakonin gitu. Gitu ya Pak. iya Pak, saya setuju Pak. Mungkin yang perlu saya eh, garis bawahi atau benang merahnya dari yang Bapak sampaikan, intinya eh, yang pertama Pak, itu menguasai, menguasai dalam pengertian mengetahui lah, bukan untuk menguasai, mengetahui aja terlebih dahulu sebelum paham Pak. Tahu aja dulu bahwa ini ya semacam kurikulum lah. Pembelajaran itu ada 11 bab misalnya. Ini nanti akan ada 11 bab gitu Pak. Nah, saya juga sebagai yang memberikan sharing ke teman-teman semua nanti termasuk ke Bapak itu mudah-mudahan sih saya juga akan memberikan materi sesimpel mungkin Pak. Sehingga tidak membuat orang tuh jadi bingung. Saya coba untuk membuat satu gambaran pada saat nanti praktek itu ternyata oh cuma gitu doang gitu loh Pak. Itu yang saya coba saya usahakan gitu loh Pak. Oh cuma gitu doang. Kalau copywriting itu yang penting ya sudah buat di ChatGPT masukin ini ya udah selesai jadi gitu loh. Terus kalau ada data CPM-nya misalnya angkanya kok kecil, gimana cara membesarkannya gitu loh. Cara membesarkan CPM antara impresi dibagi apa dibagi apa ya jangkauan kali 1.000 misalnya. Itu bagaimana cara meningkatkan jangkauannya gitu loh Pak. Itu kan satu pengertian yang memang harus kita eh, sampaikan ke teman-teman gitu loh Pak. Nah, pada saat menyampaikan hal-hal semacam itu saya berusahakan sesimpel mungkin sehingga cepat dipahami gitu loh Pak. Itu yang kedua. Nah, yang
ketiga intinya gini Pak, saya kan sudah melakukan proses membuat iklan tayang itu kan udah 2-3 kali Pak ya. Dan setelah saya apa namanya paham Pak, itu cepat aja prosesnya, cepat aja. Yang paling penting supaya prosesnya cepat, makanya dibuatkan semacam resume. Nah, resume resume itulah Pak yang 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 kita siapkan gitu loh Pak. Jadi proses teknisnya itu cepat Pak. Proses teknis itu cepat kalau bahannya sudah disiapkan. Makanya saya buat ini Pak, buat folder ini nih Pak. Memang isinya masih kosong karena memang belum praktek. Isinya masih 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 kosong Pak. Nih di Ad Manager, ini setting campaign, campaign, terus nanti setting uh, ad set sama ad. Ini proses ini Pak, dari sisi waktu mengerjakan, kalau kita sudah paham dan udah berulang, itu paling lama itu 1 jam Pak. Itu paling lama 1 jam. Nah itu nanti pada saat praktek, kita nanti akan praktek juga kan Pak. Itu membutuhkan waktunya cepat gitu Pak. Jadi proses pembelajarannya tadi memberikan pemahaman secara bertahap setiap minggu karena itu nanti langsung dipraktekkan bahkan mengevaluasi juga dipraktekkan. Mudah-mudahan sih sesimpel insya Allah nanti saya juga akan berusaha untuk memberikan satu eh, apa pengetahuan yang simpel sehingga mereka juga akan cepat menangkap gitu loh Pak. Ya, Ya, ya. itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi ke teknis tadi, ini sudah nanti ada isinya di sini berupa uh, folder uh, apa sama seperti yang di Angle, ini nanti ada ininya Pak. Sehingga menguasai secara keseluruhan ini akan cepat, menguasai keseluruhan secara ini akan cepat, karena rangkuman yang sebelah bab itu Pak yang tadi ada bab 7 bab 8 ini semua akan langsung kita masukkan datanya ke sini Pak. Nah, itu yang saya maksud untuk bagaimana nanti ke depan teman-teman ini semua proses cepat, Pak. Gitu, Pak. Jadi nggak lama-lama, termasuk prakteknya. Eh, Prakteknya mulai dari, karena saya juga sudah ngetes gitu, Pak. Begitu saya punya data semua langsung masukin ke tayang iklan, ke praktek, itu juga cepat juga sih, Pak. Nah, yang lama itu makanya kembali ke nanti ya ke teman-teman semua itu bagaimana ya tadi pengetahuan-pengetahuan dasarnya itu memang memang betul harus sudah dimiliki terlebih dahulu gitu loh Pak. Tapi Hmm. kalau harus sudah dimiliki dulu. Itu yang membuat proses teknisnya menjadi cepat. Nah, semua sama lah Pak belajar. Tapi yang paling penting bukan sekedar kecepatan, tetapi adalah yang paling penting adalah apa yang kita lakukan itu sudah benar. Apa yang kita lakukan itu sudah benar berdasarkan SOP ini, Pak. Quality control kitanya itu sudah benar gitu, Pak. Termasuk pemahaman-pemahaman setiap ininya juga kita paham gitu loh, Pak. Karena kalau tidak paham nanti akan terlewat, Pak. Pasti akan terlewat. Dan susah untuk memperbaikinya karena kita nggak paham, gitu, Pak. Tapi kalau kita paham, eh, misalnya kita mengerti paham view content itu apa, triggernya apa, kenapa harus di atas 50%, kita betul-betul paham, Pak. Gitu. Makanya nanti bisa lebih cepat lagi, bisa bisa aja ini kita diskusi di luar jam ini, Pak. Di luar jam ini kita tanya satu persatu, apa yang kita belum paham ya tanya aja secara detail gitu, Pak. Ini untuk membackup apa yang sudah kita lakukan ini supaya hasilnya maksimal. Kenapa hasilnya maksimal? Karena semua aturan mainnya itu sudah dijalankan dengan benar, tidak ada satupun yang terlewat gitu, Pak. Termasuk menentukan budget. Apakah budget itu sudah pas? Kalau budgetnya kurang, lead-nya kurang, belum mencapai 60, ya kita Facebook nggak tahu bahwa konten kreatif yang kita udah bikin itu sebetulnya sudah maksimal atau belum, gitu loh, Pak. Kalau tidak belum mencapai angka yang ditentukan oleh Facebook, ya memang akhirnya nggak akan jadi tuh Pak kualitas
kreatif itu ya nggak jadi gitu loh. Jadi supaya benar-benar jadi parameternya itu dipenuhi. Seperti yang barusan saya tunjukkan bahwa si Facebook itu supaya hasilnya maksimal, Anda harus cukup budget untuk mendapatkan lead sekian. Berapa? Lead 60. Lead 60 itu harus berapa budgetnya untuk mencapai itu? Worth it atau tidak? Kalau misalnya untuk mencapai 60 terlalu tinggi biayanya, ya berarti memang kualitas kontennya nggak bagus. Gitu, Pak. Nah, proses-proses inilah yang nanti kita akan didiskusikan ketika memiliki proses kekurangan. Tapi kalau udah proses sudah bagus, makanya kemarin saya selalu menekankan bahwa saya optimis, Pak, gitu. Saya optimis karena insya Allah ini saya sudah paham apa yang akan kita koreksi itu kita sudah paham, itu Pak. Untuk memperbaikinya juga insya Allah udah paham. Ketika kita udah bisa baca data, karena sekali lagi kan di sini di poin nomor 11 kan uh, ada terkait dengan baca data, Pak. Baca data. Dan iklan sekarang terkait dengan baca data bahkan orang sudah bikin ininya, Pak, udah bikin template-nya, Pak. Gitu. Ada lagi tuh nanti nanti kalau saya udah praktek, benar-benar praktek bisa saja nanti saya beli tuh apa yang iklan yang pernah saya lihat itu. Cuma itu prosesnya nanti ketika saya sudah punya data gitu loh, Pak. Untuk lebih efektivitas proses edukasi ke teman-teman yang lain gitu loh, Pak. Jadi kita sekarang tahapannya mulai dari ya sudah kita bikin video kreatif yang bagus, tayang iklan. Hasilnya seperti apa? Mungkin gampangnya sih hanya seperti itu, Pak. Bicara ngomong gampang ya, itu, Pak. Tapi kalau bicara pendalamannya, ya itu nanti kita ini teori-teori ini eh, dipraktekkan, kemudian dipahami. Ya seperti ini nih Pak nih, kayak kolom ada bab 10 tentang ini mau tidak mau saya harus masukkan ke ke, ke landing page itu, sorry ke Facebook ad gitu loh, gitu Pak. Nanti secara bertahap Insya Allah Pak, makanya eh, eh, belajar sambil praktek Pak. Kita ini belajar sambil prakteknya, kita punya waktu Pak. Kalau dari sisi waktu ini targetnya kita jualan untuk umroh di bulan Januari, Pak. Ini kan sekarang November ya, Hmm, tanggal 13. ya. Itu untuk Januari. Nah, makanya nanti saya tolong juga bantu saya ke Bapak terkait dengan eh, apa produk umroh di Tanur di bulan Januari, Februari sampai apa umroh, Pak. Saya sampai apa namanya? Sampai Ramadan. Oh ya, Atau di dokumentasi ya Pak? iya, Maksudnya, oh ya, ya, ya. bahan-bahannya Pak itu karena ini kita Hmm, langsung mau praktekkan Pak ya. Jadi iya, bahan ya. itu juga saya ingetin supaya punya termasuk setelah Lebaran bila perlu setelah Lebaran pun apa Syawal ya. Kalau emang Hmm. data itu udah ada saya buatan. Karena ini momennya sebenarnya pas sih Pak. Udah kita momennya untuk jualan di tahun 2026 itu Pak. Jadi yang materi yang kemarin bisa aja saya rubah lagi ininya apa landing page dan seterusnya Pak. Ini masih ada waktu 10 menit lagi, Pak. Ya, ya. Nah Pak, ini kan ini menarik gitu ya Pak. Ini kalau kalau ini desain materi ini mirip seperti yang kemarin gitu ya, yang udah kita desain untuk ASM gitu ya. Hanya memang belum belum sedetail ini karena di sini kan lengkap gitu ya. Kalau kalau secara materi ini saya sih ngelihatnya ada dua dua ini ya dua kalau kalau kayak training itu ada dua dua fase lah ya. Eh, Fase pertama itu untuk pemahamannya gitu ya. Eh, yang fase keduanya adalah untuk praktek dan uji coba. Nah, pemahaman ini memang harus fokus nih ya, dari tadi yang ini kayak Pak Masud jelaskan kayak sekarang nih
apa yang dimaksud spend, impression gitu ya, CTA dan lain sebagainya, CTR, CPC gitu ya. Nah, ini mereka paham semuanya sampai akhirnya nanti ketika udah paham di penguasaan ini, dia akan praktek. Nah, praktek sekalian uji coba, nah terus direview, Pak. Nah, ini kayaknya penting atau wajib gitu ya, kita kasih tugas gitu ya. Tugas tuh maksudnya tadi tuh, kita kan ini udah punya materi ini sebagai alat kontrol. Artinya kalau targetnya 1.000 sepanjang pembelajaran, misalkan ini 6 bulan gitu ya, atau 3 bulan, ya 1.000 itu harus tercapai. Atau minimalnya setengahnya misalkan ya, dalam eh, 3 bulan ini setengahnya. Jadi nanti setengahnya itu adalah bentuknya praktek, eh, terus kita review. Review itu ya kita dampingin ya, di coaching lah ya hasil-hasilnya. Dan itu wajib diserahin tugasnya. Misalkan eh, ketika udah melakukan aktivitas itu, dia harus kirimin di setiap minggunya, terus nanti kita review hasil-hasilnya. Nah, itu penting sampai mungkin kita udah paham dari review itu bahwa penguasaannya ini eh, udah udah di mungkin kita kasih level-level ya. Level 1, level 2, level 3, level 4 gitu atau cuman 1, 2, 3 gitu ya. Satu itu masih standar, dua itu udah baik gitu ya. Tiga itu udah eh, mahir. Nah, udah mapan yang bisa kita lepas gitu ya. Kalau yang di level satu kayaknya belum bisa dilepas karena nanti masih punya potensi iklannya eh, nggak banyak kandung kreatif atau termasuk kategori mahal gitu ya karena yang nonton dikit gitu ya. Atau ketika level 2 itu udah udah bisa mandiri cuman dia mungkin penguasaan analisisnya masih kurang gitu ya. Nah, kalau 3 itu udah bisa dilepas gitu, bisa dilepas tuh akhirnya dia udah bisa ngedesain sendiri, ngerancang sendiri, terus dia juga udah bisa nge-review, terus hasil reviewnya kalau kita cek itu juga bagus gitu ya. Nah, kayak kayak gitu sih Pak, nanti Pak apa namanya stepping stepnya gitu ya. Jadi staging sampai dia itu jadi sesuai yang kita harapkan sebagai seorang kreator. Nah, polanya mungkin perlu kita siapin dari sekarang kayak gitu. Nah, besok kalau memang nanti udah bisa start praktek, nah ntar kita mulai berhitung gitu ya. Praktek ini akan memakan waktu berapa lama dan materi-materinya kayak apa yang paling efektif dan apa, efisien gitu ya untuk di, dijadikan pembelajaran. Gitu, Pak. Iya Pak, yang baru Bapak sampaikan yang 3 step atau 3 alat kontrol kita untuk masing-masing orang itu memang perlu dikategorikan 3 tadi Pak. Saya juga setuju Pak. Sampai kita mempunyai target eh, seberapa banyak orang yang sudah mencapai tahap ke mandiri gitu loh Pak. Itu yang akan kita Ya. hitung juga gitu loh Pak. Nah, untuk Mm-mm. tahap awal ini yang pertama ya udah semuanya kita kasih materi bla 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 gitu kan. Nanti di situ review orangnya tak seperti apa. Termasuk kita sekarang juga ya dari sisi iklan juga karena ini juga sebagai apa namanya apa yang akan kita sajikan itu juga eh, harus dari awal sudah pas semuanya gitu sehingga pemahaman mereka saya yakin sih pemahaman mereka semua itu akan cepet Pak ke level yang minimal untuk masuk ke level kedua itu cepat. Nah untuk level ketiga ini kalau memang mereka sudah praktek juga gitu ikut sedikit terlibat lah terlibat. Ya. Kita juga nanti ada beberapa orang yang udah mulai diajak terlibat tergantung juga evaluasi yang kita nanti nilai juga termasuk Bapak tadi nyampaikan reportingnya tugas ada reporting itu juga atau kasih PR tentang tantangan nah, itu juga sekaligus mungkin bahannya juga dari iklan yang kita tayangkan coba menurut pemahaman teman-teman itu kondisinya itu hasil dari
yang kita sudah praktekkan itu seperti apa gitu. Kita bisa bisa kalau mereka ternyata lebih advance, bisa saja mereka advance, ternyata mereka bisa menganalisa jauh gitu loh dari apa yang kita sudah tampilkan. Kalau mereka mampu bicara seperti itu, berarti ini orang ini termasuk kategori yang memang memang mengerti gitu loh, cepat mandirinya gitu loh Pak. Tapi kalau tidak banyak bertanya, tidak mau memfeedback gitu Pak. Jadi dari feedback itulah saya akan menangkap apa yang kita sajikan dari praktek yang kita lakukan ini. Jadi bahan reviewnya itu sebetulnya dari apa yang kita lakukan Pak. Gitu. Jadi kita bukan edukasinya adalah dari praktek itu coba dianalisa. Nah, ini sudah baik, kalau baiknya itu di mana, kalau tidak baiknya yang mana gitu loh Pak. Hmm. Kita juga cukup terbuka lah karena ini demi tadi demi hasilnya itu betul-betul maksimal Pak. Tuh, Pak. Ya. Jadi kita bukan sekedar belajar tapi memaksimalkan Hmm. proses yang kita sedang lakukan. Jadi kita akan dibantu juga sama eh, harapannya ya di antara mereka juga ikut memberikan sumbangsi dari eh, awalnya teorinya kasih sedikit tapi dia mau mampu membaca, belajar gitu. Kita bahannya juga kita kasih. Begitu dia kasih langsung dia pelajari, wah ngerti gitu. Dia udah ngerti atau bukannya sekedar bertanya tapi kita memberikan studi kasus, Pak. Jadi saya jadi gagasannya adalah kita memberikan studi kasus yang kita memang kerjakan, gitu, Pak. Kita sama-sama analisa bersama-sama, gitu. Kita diskusikan, gitu. Hasilnya seperti ini, bagaimana, gitu. Jadi mudah-mudahan, gitu. Harapannya adalah apa yang kita sajikan berdasarkan apa yang kita lakukan, kita dievaluasi. eh, Mudah-mudahan feedbacknya akan bagus. Feedbacknya akan bagus. Dalam arti bagus tuh mereka juga mengerti gitu loh, data yang kita sampaikan atau proses yang kita sampaikan dari proses data awal proses sampai eh, apa studi kasus kita balikin lagi ke ke peserta, peserta memberikan feedback gitu Pak. Jadi pola yang Bapak tadi sampaikan mungkin kita siapkan ini aja nah, dari sisi saya mungkin dari sisi materi, dari sisi tadi kasus, terus dari sisi form-form dan lain-lainnya mungkin disiapkan juga. Seperti Ya. itu Pak pemahaman secara keseluruhannya. Nah, Pak, tadi kan apa namanya eh, kita udah lihat juga ya ini terkait diskusi iklan, Pak. Ada Hmm. biaya-biaya yang memang harus gitu ya, harus diimplementasi. Artinya kalau dia cuma belajar doang, terus tidak berkorban untuk beriklan atau mengiklankan biaya ini, gitu ya. Artinya ini eh, akan nol lah gitu ya, akan nggak ada hasilnya gitu ya, karena nggak mungkin apa namanya ini tuh pakai iklan gratisan, iklan tidak berbayar. Nah, kayaknya perlu juga udah ke gambar gitu ya, minimal berapa biaya iklan yang harus disiapkan sampai nanti selesai pembelajaran untuk mengetahui bahwa data ini eh, bisa dipakai sebagai data review ya, data yang bisa dianalisa. Karena kalau kemarin ngobrolnya 200, 600 aja pun kurang gitu ya, harus 1.000. Nah, berarti kan dia harus bikin materi kreatif sebanyak 1.000. Nah, tentunya iklannya juga harus disiapkan gitu ya, disiapkan seberapa besar gitu untuk bisa menilai udah buat bikin begini banyak, tapi nggak diiklanin kan juga hasilnya nggak akan berbeda gitu dengan orang yang bisa jadi mungkin bikinnya nggak sebanyak itu, tapi iklannya cukup dominan gitu ya, cukup banyak. Gitu kayaknya ya Pak ya. Ya, jadi betul Pak. Jadi intinya gini Pak, terkait dengan biaya dan pekerjaan. Jadi kita dua hal yang berbeda Pak. Yang landing page yang kita kemarin tentang WSP, website ya Pak ya, yang teman usaha dengan iklan, iklan ini Pak. Ini dua hal yang berbeda Pak. Kalau ini lebih penekanannya
yang namanya iklan itu lebih bekalkan satu kompetensi pengetahuan yang betul-betul ngerti lah basicnya. Yang 11 tadi itu betul-betul ngerti, Pak. Kalau udah ngerti itu akan memunculkan motivasi yang lebih tinggi, ya. Nah, nah sekarang Pak, kalau terkait dengan biaya, jadi gini, saya punya usulan sebetulnya. Hmm. Karena kreatif ini 80% Pak, Meta Ads sekarang ini, iklan ini ditentukan dari kreatif Pak. Eh, itu makanya saya butuh tambahan orang yang memang jago dalam membuat video Pak. Artinya betul-betul perlu tambahan lah Pak. Karena bisa jadi eh, video yang saya buat atau yang Bapak buat itu sudah bagus, ya, artinya tetapi ada lagi yang orang yang lebih biasa lah gitu dalam menata gitu. Tapi saya juga harapannya siapa tahu dari Bapak juga udah cukup gitu loh Pak. Misalnya udah bagus itu loh Pak. Nah, terus kalau misalnya ini menjadi pengetahuan dasar, maksudnya gini, memberikan hasil cuan untuk ke depan bagi siapapun, dengan iklan atau tanpa iklan, Pak, dengan iklan atau tanpa iklan, menurut pandangan saya itu yang namanya ilmu menguasai Canva sama CapCut, Pak, video itu bagian yang paling penting gitu loh, Pak. Itu bagian yang paling penting. Makanya eh, harapan saya sih mereka mau nggak misalnya ikut ikut punya tools Canva sama CapCut Pak, itu Pak, Canva soalnya. Tapi ini juga pilihan kalau mereka tidak suka dengan gambar dan seterusnya, mungkin bukan kategori itu yang kita pilih gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang memang suka dengan eh, kompetensi belajar video Pak, buat video ini menarik Pak. Maksudnya ini gini, ini kalau semakin banyak orang yang menguasai itu Pak, itu persoalan teknis pemahaman membuat iklan, pemahaman teknis membuat iklan maupun pemahaman teori yang 11 tadi, itu saya yakin sih cepat Pak. Saya yakin cepat. Justru yang menjadi tantangan ke depan itu adalah eh, kreativitas kitanya itu Pak. Idenya juga, kreativitas kitanya juga itu eh, apa namanya eh, betul-betul bisa gitu loh, Pak. Nah makanya saya sih nanti menawarkan kalau saya tawarkan mau nggak punya CapCut Pro maupun untuk Canva gitu Pak. Dan itu saya pikir nggak besar Pak. Eh, tapi ini pilihan juga sih ke teman kalau mau serius. Makanya eh, kalau kalau sudah punya ilmu itu, Pak, tinggal nambahin ilmu teori yang saya sajikan ini, itu insya Allah akan cepat aja sih, Pak. Pemahamannya cepat, betul, Pak. Ya. Seperti itu sih, Ini Pak. berarti nanti nanti yang para peserta training yang kita sasar berapa 9 orang itu eh, langsung kita sampaikan untuk punya itu ya, punya Video, bukan Pak. punya kompetensi ya, maksudnya dia harus belajar untuk bisa bikin video gitu dengan Betul, CapCut Pak. dan Canva gitu ya. Betul, Pak. Tapi itu ya ditanggung sendiri gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Ini kan Hmm. sebenarnya kan yang nawarin gini kan banyak, Pak. Para pebisnis yang Canva kan mereka juga nawarin, Pak. Kalau kita sih nawarin tuh karena untuk kepentingan bahwa dengan tahu ilmu Canva dan CapCut, Pak, itu kita punya eh, kompetensi iklan, Pak, gitu loh, Pak. Kalau kalau yang lain kan ujungnya yang ditawarkan mereka itu selalu ke kreatif kreatif apa lah, konten kreatif, Pak. Larinya mereka ke Facebook, ke IG, ke YouTube, Pak. Ke Hmm. medsos lah. Intinya mereka tuh memiliki kompetensi itu tidak membicarakan iklan berbayar, Pak. Mereka penting punya keahlian itu gitu. Nanti dengan punya keahlian itu Anda bisa wah berbagi punya mungkin bisa bikin kreator yang atau konten yang bagus-bagus gitu loh kan. Karena arahnya nanti ke traffic, Pak, ke lead ke traffic.
Nah, kalau kita beda, Pak. Kita beda. Memang kita tujuannya ke iklan, Tapi Pak. ini belajar mandiri ya, Pak, ya? Mandiri. Kalau itunya Mandiri. mandiri. Kompetensinya Nah, mandiri. mandiri, terus biaya juga mandiri. Mandiri, Pak. Sama ini mungkin ya. Yang perlu kita tahu adalah gini, Pak. Iklan video itu yang betul-betul kreatif, kita harus punya standarnya gitu ya, Pak, ya? Benar nggak, Pak? Betul, Pak, punya Maksud standar, saya Pak. jangan sampai dia udah punya kompetensinya, maksudnya bisa bikin gitu ya, bisa Hmm. bikin. Terus juga dia udah modalin juga gitu ya, bikin tuh maksudnya modalin karena dia berlangganan supaya nggak ada watermarknya, Hmm. terus desainnya lebih lebih profesional Betul, gitu ya. Pak. Nah, tapi ternyata kita juga harus punya penilaian bahwa ini layak, ini nggak layak gitu ya. Biar nanti clear gitu ya ketika diimplementasi di iklan. Ini kan 80% berpengaruh Hmm. terhadap lead gitu kan ya Pak. Benar Hmm. ya Pak? Iya, Pak. Nah, Betul, Pak. oke. Ini yang nanti harus kita sampaikan. Nah, Iya. ini berhubungan dengan hari Sabtu nih Pak. Kira-kira nanti gimana Pak? Kita adain untuk hari Sabtu itu atau kita diskusi untuk ngedesain konsep yang baru ini. Jadi saya kepikiran gini, karena Pak Masud perlu orang tersebut, ya langsung kita kita open aja nih penawarannya nih terhadap orang yang nanti training. Mau nggak ikut dengan inkubasi eh, program pelatihan ini yang lebih expert dibandingkan yang OSM. Tapi Iya, Pak. tapi catatannya gini, dia harus mau kalau dia udah punya kemampuan bikin video, berarti dia harus punya aplikasi minimal CapCut dan Canva Hmm. untuk desain tadi gitu ya. Atau kalau dia belum belum punya kompetensi itu, pastikan nanti dia harus punya langganan atau punya aplikasi yang profesional di CapCut dan Canva, Hmm. dan dia mau belajar gitu ya untuk Hmm. ngedesain itu. Maksudnya belajar itu sama-sama dengan kita belajar. Nanti Hmm. kita akan nilai Hmm. mana yang dianggap kreatif untuk itu. Nah, Hmm. nanti ini berjalan nih. Kita desain waktunya, misalkan ini misalkan ya, 3 bulan ke depan untuk pembelajaran yang sekarang ini. Jadi bukan hanya sebagai sales eh, online sales dan marketing, tapi ini udah menjadi seorang profesional eh, apa namanya profesional eh, ads manager gitu loh, atau ad profesional lah ya, Iya. yang nanti bisa terbukti untuk bisa eh, menghasilkan eh, cuan gitu ya dari iklan-iklan yang dibikin gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Hmm. ah ah, Intinya ini poin penting banget yang kita diskusikan barusan ini, Pak ya. Hmm. Berhubung ini waktunya udah jam 8 lewat, Pak. Oh Mungkin ya, oke oke, di ya akhir udah, dulu. siap siap Ah, siap, karena ini direkam, insya Allah akan menjadi bahan apa diskusi kelanjutannya ya, Pak ya ya. ya, siap siap siap, oke oke Pak, Mungkin itu aja, Pak ya. Saya terima ya kasih. ya, Saya stop sama-sama Pak. share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Masud. Terima kasih. Saya tutup ya, Pak ya. Ya siap. Assalamualaikum.